Kita kembali ke surah Al-Jumu'ah ayat pertama. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah menginformasikan kepada kita pada saat ini dan akan terus terjadi bahwasanya seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, mereka dalam keadaan bertasbih. Terus bertasbih. Cuman di ayat lainnya Allah jelaskan, cuman kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Jadi nggak kayak kita subhanallah, 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 tapi mereka punya cara sendiri masing-masing untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semua makhluk Allah, kecuali manusia dan jin yang dikasih kesempatan untuk taat atau enggak taat, semua makhluk Allah yang tidak memiliki pilihan ini, mereka semua dalam keadaan bertasbih, maka yang Allah kehendaki, kenapa kalian enggak juga bertasbih? Ya. Kenapa kalian tidak seiring dengan alam? Ketika alam bertasbih kepada Allah, kenapa kalian enggak juga bertasbih kepada Allah? Jadi kalau kita senantiasa bertasbih kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang seiring dengan alam ini. Kita sedang seiring dengan seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, ataupun yang ada di langit, bahkan di tempat-tempat yang mungkin belum kita jangkau. Nah ini yang dikehendaki. Lalu kemudian kenapa kita mesti bertasbih kepada Allah? Karena Allah Al-Malik. Allah lah Raja, Allah lah penguasa. Allah lah yang menguasai seluruh alam ini. Adapun manusia, yang sekarang kota-kota dalam negara-negara, dalam bangsa-bangsa, itu adalah dikasih kesempatan sementara untuk mengelola di antara mereka. Makanya disebut khalifah, artinya wakil. Khalifatullah berarti wakilnya Allah. Dikasih kesempatan untuk mengelola masing-masing. Tetapi hakikatnya semuanya adalah milik Allah. Semuanya kerajaan Allah dan semuanya dalam kendali Allah. Ya, maka Allah sebagai Al-Malik, Allah sebagai Raja, Allah sebagai penguasa. Maka kita, karena sekarang sebagai umpama gini, kalau kita diundang ke sebuah kerajaan, kalau sekarang gampangnya kita diundang ke istana negara, gampangnya begitu. Kita berada dalam suatu wilayah yang itu dalam keprotokoleran negara. Itu jadi kita masuk ke dalam istana itu nggak sembarangan seperti kita masuk ke dalam rumah kita sendiri. Di sana sebelum kita masuk tentu ada prosedur bahwasanya kalau kita masuk istana negara maka harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ketika kita mau begini, kita begitu, ada aturan-aturannya, ada protokolnya. Itu kalau kita masuk ke istana manusia. Nah sekarang kita ini, saat ini berada dalam istananya Allah. Tentu kita nggak bisa kemudian, seenak kita berperilaku, seenak kita bersikap, seenak kita bertindak, semau-maunya kita. Tidak. Semuanya harus ikut dalam protokolnya Allah. Ya. Itulah kenapa Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Sebagai panduan, sebagai protokol. Nih, kalau kalian mau hidup dunia, hidup dalam kerajaan saya, ini aturannya, ini panduannya. Gimana Allah maha baik. Jadi silakan mau taat, enggak dikasih kesempatan dulu sekarang ini. Cuman setiap pilihan ada konsekuensinya. Kira-kira begitu. Jadi dialah Allah Al-Malik. Dialah Allah penguasa, dialah Allah Raja yang sebenarnya dari seluruh alam ini. Kemudian, kalau kita sambungkan dengan ayat berikutnya, Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Saya langsung ke ayat ini, nanti ada hubungannya unik antara ayat pertama dengan ayat kedua, surah Al-Jumu'ah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah yang membangkitkan, yang menghadirkan fil ummiyin dari kelompok yang ummiyin, ada sekelompok manusia yang ummiyin, yang tidak pandai baca tulis, yang tidak berpendidikan. Nah, itu gambarnya begitulah. Sekelompok orang yang tidak berpendidikan ini, yang awalnya nggak dikenal dunia, yang awalnya nggak istilahnya dilupakan dunia lah gitu, nggak dilirik, bahkan Romawi mau jajah pun nggak mau gitu. Ngapain saya ngejajahin Mekah? Nggak ada sesuatu yang bisa diambil, nggak ada keuntungan. Bukan negara yang kemudian suatu kelompok manusia yang nggak terdetek lah gitu. Al-Ummiyin. Di antara mereka ini, bangsa yang awalnya tidak dikenal, bangsa yang kemudian awalnya hidup dalam keadaan barbar gitu ya, jahiliyah dan seterusnya, dalam segala macam jenis kebodohan ada di sana, Allah bangkitkan di antara mereka rasulan. Allah hadirkan di antara mereka rasulam minhum. Allah hadirkan rasul, utusan di antara kalangan mereka. Jadi bukan dari tempat lain, bukan diutus, tapi rasul itu Allah hadirkan dari kalangan ummi ini. Maka Rasulullah sendiri satu mujizatnya ya. Beliau itu adalah orang yang sebenarnya nggak bisa baca tulis. Jadi kalau ada tuduhan Rasulullah itu mengkopi Injil, Rasulullah kemudian pelajari ini itu, bagaimana beliau mau belajar, beliau sendiri nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis. Ini salah satu bentuk proteksi Allah ya, bahwasanya semuanya yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan itu semuanya adalah benar-benar dari Allah langsung.
bukan atas terinspirasi dari mana, tidak. Karena beliau sendiri dalam posisi al-ummiyin. Nah, Rasul ini Allah utus minhum, apa yang Rasul lakukan? Ini bersesuaian dengan ayat pertama. Yang harus Rasul lakukan untuk mengubah bangsa ini, untuk mengubah orang-orang ini, agar kemudian menjadi orang-orang yang luar biasa itu, yang beliau lakukan pertama adalah yatslu alaihim ayati. Yang Rasul lakukan adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Nah, bagaimana kita, nih, hubungannya ayat pertama, Allah adalah Al-Malik, Allah adalah penguasa, Allah adalah raja sebenarnya. Allah adalah penguasa sebenarnya dunia ini dan nanti akhirat juga. Allah penguasa asli. Nah, kita sebagai manusia, maka yang pertama dilakukan adalah kita mesti kenalan dengan Allah sebagai Al-Malik. Bagaimana kita bisa mengetahui Allah sebagai Al-Malik? Maka melalui ayat-ayatnya. Sebagaimana raja, bagaimana kita mengetahui sini ada utusan raja datang? Zaman dulu lah, kalau dulu kan di tempat yang terpencil di kampung, gitu, tiba-tiba ada rombongan datang. Ini rombongan raja. Nah, bagaimana kita tahu bahwa yang datang itu adalah rombongan raja? Pertama dari ayat-ayat, maksudnya dari tanda-tandanya. Bagaimana kita mau tanda raja? Mungkin mereka bawa baju khusus, bawa bendera khusus, bawa pakaian khusus, bawa kayak tanda cincin khusus, atau pokoknya segala sesuatu yang mengindikasikan bahwa benar ini adalah utusan raja. Ya. Nah, kembali ke kita, bagaimana kita mengetahui bahwa ini benar Allah tuh yang menguasai dunia ini, bahwa benar Allah adalah Tuhan yang mengontrol dunia ini, penguasa dunia ini, maka kemudian yang Rasulullah ajarkan pertama kali adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mengajarkan tanda-tanda bahwa ini adalah kerajaan Allah. Bagaimana tahu ini kerajaan Allah? Maka dibacakan ayat-ayatnya. Ayat 2, ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah ini adalah Al-Quran yang sedang kita bahas sekarang. Maka yang kedua adalah ayat kauniyah. Semua alam ini dengan segala macam keteraturannya, ketertibannya, dengan segala macam keindahannya, dengan segala macam luar biasanya, itu adalah ayat-ayat Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi Allah sebagai Al-Malik, Allah sebagai raja, penguasa, maka yang harus dilakukan Rasulullah SAW adalah beliau terus-menerus, yang di sini unik karena menggunakan yatslu. Yatslu ini pakai fi'il mudhari, kembali ke mudhari. Fi'il mudhari kalau tensisnya itu present tense and present continuous tense gitu ya. Jadi sekarang dan terus terjadi. Yang dilakukan Rasulullah kepada para sahabat adalah beliau bacakan terus-menerus ayat ini. Bukan sekali baca, tapi terus-menerus dibacakan. Terus-menerus dibacakan. Nah, kita juga begitu. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, ingin menjadi lebih baik, ingin semakin dekat dengan Allah, ingin menjadi lebih istimewa, maka yang harus kita lakukan adalah terus-menerus membaca Al-Quran untuk diri kita. Ya, nggak usah banyak, tapi yang penting continue. Karena yang disyaratkan di sini bukan banyaknya, tetapi yang disyaratkan adalah terus-menerus terkoneksi dengan Al-Quran, terus-terus membaca Al-Quran. Ini yang diinginkan. Begitupun kalau kita ingin kemudian memperbaiki anak-anak kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, maka yang harus kita lakukan adalah terus-menerus membacakan untuk mereka Al-Quran. Jangan putus dengan Al-Quran, kira-kira begitu. Meskipun di level interaksi ada levelnya. Level pertama mungkin membaca dulu. Level kedua nanti kalau bisa lebih tinggi lagi menghafalkan Quran. Level ketiga berikutnya kalau bisa kita mengerti isinya apa. Ini paling penting karena nanti terkait dengan pemahaman. Allah maunya apa? Kalau kita baca ini, Allah tuh maunya apa? Ya, memahami. Kalau level berikutnya baru kita mengamalkan. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa langsung diri kita bukan orang ngerti bahasa Arab dan seterusnya, maka yang kita lakukan adalah kita terus-menerus setiap hari mencari sumber yang di sana, kita terus-menerus diingatkan dengan Al-Quran, dihubungkan dengan Al-Quran. Ya, jadi kayak translator lah kira-kira begitu. Yang kemudian mengingatkan kita Allah maunya apa terhadap diri kita. Karena Quran diturunkan itu bukan untuk kemudian sekedar jadi dibaca untuk seremonial, kemudian disimpan di rak, kemudian dijadikan jimat gitu kalau di tempat tertentu ya. Ditulis ayat kursinya ditempel di pintu atau di jendela. Bukan itu akan diturunkan. Allah itu menurunkan Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk. Nah, nggak mungkin kita kemudian mendapatkan petunjuk kalau kita kemudian tidak memahami isi petunjuknya apa. Ya, dikasih petunjuk, nih petunjuknya ya, pakai ya. Tapi kita nggak, cuma bisa baca tapi nggak bisa memahami. Nggak ngerti petunjuknya, kita nggak dapat manfaat dari petunjuk itu. Kira-kira begitu. Ya, jadi kalau kita tidak bisa langsung mengetahui isinya, maka kita perlu translator, kita perlu
tool untuk kemudian dengan tool itu atau orang lain yang dengan orang lain itu kita bisa memahami terus-menerus Al-Quran. Tetapi ingat, kuncinya adalah yatslu, dibacakan terus-menerus. Ya, bukan sekali baca, tetapi terus-menerus, continue dibaca. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah menggunakan dirinya, kembali ke ayat pertama, Al-Quddus. Allah itu bukan sekedar raja, bukan sekedar penguasa. Allah adalah Al-Quddus. Allah adalah yang maha suci. Allah adalah sumber kesucian. Allah adalah sumber kemurnian. Al-Quddus. Dan kita, manusia, Allah ciptakan dan kita cenderung suka dengan yang murni-murni. Ya kan? Kalau kita di Indonesia, kebakaran asap. Kalau di Indonesia yang terkenal kebakaran asap. Kalau kita kebakaran asap itu kan tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena udaranya nggak murni. Udaranya tuh terkontaminasi. Atau nggak usah kebakaran asap deh, di Jakarta aja. Di Jakarta kan lagi banyak polusi. Itu kalau kita berjalan, begitu banyak asap, banyak polusi, itu kita tersiksa. Kenapa? Karena udaranya nggak murni. Ya. Default kita, dalam diri kita sukanya yang murni-murni. Yang bersih-bersih, yang suci-suci, yang murni-murni. Maka air juga yang terbaik adalah air yang murni. Air yang masih asli gitu ya, yang default standarnya air yang asli seperti itulah gitu. Yang bagus. Kira-kira begitu. Nah, Allah adalah sumber kemurnian. Allah adalah sumber kesucian. Allah adalah yang maha suci. Al-Quddus. Allah adalah yang maha murni. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Allah perintahkan Rasulullah berikutnya adalah pertama bacakan Quran kepada mereka. Yang kedua adalah wa yuzakkihim. Bersihkan mereka. Itu langkah kedua. Ya. Langkah pertama, bacakan Quran terus-menerus kepada mereka, bacakan ayat terus kepada mereka, ingatkan terus-menerus mereka kepada Allah. Maka nanti di surah Fadzakir, inna fa'ati dzikra. Terus-meneruslah berikan mereka peringatan. Ingatkan mereka terus-menerus karena sesungguhnya peringatan yang kita berikan itu akan bermanfaat pada orang-orang yang mau mengambil manfaat. Ya, orang yang jujur ingin perbaiki diri, maka dia akan mengambil manfaat. Fadzakir. Itu yang kedua. Wa yuzakkihim. Bersihkan mereka. Nah, kalau kita kembali ke konteks diri kita, yang Rasulullah lakukan untuk mengubah para sahabat yang awalnya awalnya bangsa barbar, itu kemudian setelah dibacakan Quran terus kepada mereka paham ini adalah dari Allah, karena bahasa Quran itu bahasa yang super unik ya. Jadi kalau kita sudah pernah saya bahas sebelumnya, bahasa Arab itu ada 4 level. Level pertama adalah bahasa Arab amni ya, bahasa Arab ammah ya, bahasa Arab pasaran, bahasa Arab ngobrol sehari-hari. Ini itu antar bangsa pasti beda ya. Orang Maroko ketemu Palestina, kalau nggak pernah ketemu sebelumnya, nggak akan nyambung. Karena saya punya teman orang Palestina di sini. Beliau pertama kali cerita waktu teman datang ke Belgia katanya, ketemu kan banyak orang Maroko, sama-sama orang Arab, tapi beliau dari Palestina. Ketemu orang Maroko, kata dia, saya tak ngerti mereka ngomong apa. Kenapa nggak ngerti? Karena ini mereka pakai bahasa amniyah, bahasa umum, bahasa sehari-hari. Level kedua, di atas bahasa umum namanya bahasa fushah. Bahasa fushah ini bahasa kayak kita tuh EYD gitu ya. Pakai bahasa Indonesia standar lah gitu. Nah, bahasa Arab juga ada bahasa fushah, bahasa Arab standar. Yang dia dipakai di kantor-kantor berita, kayak Al Jazeera atau Al Arabiya gitu. Mereka akan menggunakan bahasa fushah. Ini bahasa level biasanya untuk pendidikan, untuk acara-acara formal pakai bahasa fushah. Di atas itu ada namanya bahasa Arab klasik. Nah, bahasa Arab klasik ini nggak semua orang ngerti. Orang Arab sekalipun mereka nggak ngerti. Karena bahasa Arab klasik ini terkenal dengan syair-syairnya, ungkapan-ungkapannya itu biasanya pendek tapi puitis. Ya, itu bahasa Arab syair itu, bahasa Arab klasik. Dan orang Arab sendiri belum ngerti, belum tentu menguasai itu. Ya, mereka perlu belajar khusus untuk kemudian mengerti tentang bahasa Arab klasik ini. Karena dia penuh dengan satu kata itu bisa mewakilkan banyak makna, kira-kira begitu. Ya. Nah, di atas bahasa Arab klasik ada bahasa Arab Quran. Ini yang tertinggi. Ya. Bahasa Arab Quran ini lebih indah lagi, lebih padat lagi, lebih jalan lagi maknanya. Gitu. Bahkan uniknya bahasa Arab Quran semakin kita pelajarin, semakin kita mendalami, maka kayak nggak ada putusnya, nggak ada endingnya ya. Terus kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Ini bahasa Arab yang tertinggi ya, bahasa Arab Quran. Maka kalau ada orang mengkritisi Quran pakai bahasa Arab fushah, kejauhan, nggak nyambung. Ini standarnya bahasa Arab level 2, mau kritisi bahasa Arab level 4, nggak akan bisa ketemu gitu. Ya, karena bahasa Arab Quran itu kalau sebagai contohnya, pertama bahasanya sangat puitis, yang kedua bahasanya itu padat makna. Bahkan dalam aturan kenapa Allah menyebut ini sebelum ini, atau dibalik kalau sebelum ini, itu maknanya udah beda banget.
Ya, penyebutan urutan itu udah beda banget. Nah, kembali ke sini. Nah, yang dilakukan Rasulullah untuk mengubah masyarakat ini adalah wa yuzakkihim. Rasulullah bersihkan hati mereka. Ya, Rasulullah bersihkan hati mereka. Bagaimana bersihkan hati mereka? Ya tadi zikrul maut, ingat kematian, perbanyak istighfar, kemudian terus-menerus dibacakan. Jadi di saat kita membaca Quran, ya somehow gitu ya, dengan caranya kita membaca Quran atau kita mendengarkan murotal Quran, pada saat bersamaan itu seolah ada air yang mengalir dalam dada kita. Sampai-sampai pada level yang kita nggak ngerti bahasa Arab pun bisa nangis gitu. Kenapa kamu nggak tahu? Pokoknya saya dengar nangis gitu. Ya, yang kalau saya nonton di YouTube itu yang bagian reciting Quran itu ya, yang indah-indah itu di bawahnya banyak komentar-komentar orang yang bukan orang Arab, ini orang Barat, bahkan yang mereka nggak ngerti. Boro-boro kita masih mendingan yang pernah ngaji dan belajar. Mereka bahkan nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti sama sekali ini. Begitu dengar itu mereka pernah nangis itu. Nah, kan itu video reaction itu kan, reaction to surah apa gitu ya. Kalau kita di YouTube itu, mereka pada nangis, padahal dia nggak ngerti bahasa Arab, tapi begitu dibacakan Quran itu, entah bagaimana bacaan itu bisa masuk ke dalam hati gitu. Nah, itu disebut dengan proses wa yuzakkihim. Allah bersihkan mereka. Dengan dibacakan Quran terus-menerus itu, hati menjadi bersih. Ya. Jadi ini yang Allah inginkan atas diri kita. Kita juga kalau ingin menjadi lebih baik, atau kita ingin menjadikan keluarga kita keluarga lebih baik, atau kita menjadi masyarakat lebih baik, maka yang kedua yang dilakukan adalah terus-menerus bersihkan hati mereka. Ya. Terus-menerus bersihkan hati mereka. Karena hati yang bersih, maka insya Allah yang keluar adalah yang bersih-bersih. Ya, kata-katanya bersih, sikapnya bersih, suci gitu ya. Dan fitrah, ini bahasa lainnya fitrah. Fitrah itu bagaimanapun dibawa kemanapun akan cocok. Ya. Kan gitu. Buah dari buah dari hati yang bersih itu adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik itu kayak cerminan gitu. Ya, kata-katanya baik, sikapnya baik, pergaulannya baik. Jadi semua akan baik. Semua itu berawal dari hati yang bersih. Kalau hatinya nggak bersih, susah. Mungkin kayak pramugari sana ya kan, di pesawat dia baik gitu, baik banget ya. Butuh apa, mau apa bisa kami bantu gitu. Tapi setelah turun pesawat selesai, nggak baik gitu lagi gitu. Karena dia baiknya artifisial ya, baiknya itu karena SOP-nya harus begitu gitu. Nah sementara orang-orang yang hatinya bersih, mereka akan menjadi baik bukan karena artifisial, bukan karena SOP, bukan karena saya di baik posisi, bukan. Tetapi memang dari sehari-harinya baik seperti itu. Dan proses ini bukan proses yang kali jalan berhenti, tidak, tapi prosesnya wa yuzakkihim, terus-menerus diperbaiki, terus-menerus dibersihkan hatinya. Karena proses pembersihan diri itu, atau biasa disebut dengan tazkiyatun nafs, itu bukan proses sekali jalan, tapi proses yang harus terus berkelanjutan. Ya, makanya para sahabat dulu, kalau malam itu kan pada qiyamul lail ya, pada qiyamul lail. Nah, ketika qiyamul lail kemudian proses pembersihan itu terjadi. Ketika kita baca Quran, apalagi kita memahami isinya, minimal ngerti artinya, kemudian kita bisa mendapatkan ya semakin kita dekat dengan Quran, semakin kita memahami isinya, semakin kita baca itu akan membuat hati kita semakin dibersihkan, semakin tenang, semakin tentram, kalau hati udah tenang, hati udah tentram, enak, mau ngapain pun enak. Ya, tapi kalau hati lagi galau, lagi guna-gulana, lagi itu apa aja rasanya nggak enak gitu ya. Masalah kecil jadi besar, ya kan? Tapi kalau hatinya tenang, hatinya tentram, masalah besar pun akan terasa lebih kecil, gitu. akan optimis kira-kira begitu. Nah ini yang diinginkan. Jadi semua perubahan ini, bangsa Arab yang awalnya tidak dikenal ini, bisa menjadi bangsa yang besar itu semua berawal dari perubahan 1, 2, 3 orang. Semua berawal dari individu. Semuanya berawal. Makanya Allah dalam ayat lainnya, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayatnya sering salah disartikan ya. Di teksnya begini. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu mau mengubah ma bi anfusihim. Apa yang ada dalam diri mereka, bukan di mereka, tapi apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada dalam diri kita? Hati kita. Ya, bagaimana kita memandang Allah, memahami Allah, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, itu hati kita. Kalau kita bisa mengubah setiap orang hatinya kita ubah, maka akan terjadi perubahan besar sebagai efek dari hati yang berubah itu. Jadi semua perubahan itu berawal dari hati yang berubah.
hati yang menjadi baik, hati yang terus-menerus dibersihkan. Wa yuzakkihim. Maka tugas kita untuk memperbaiki diri kita, menjadikan kita lebih baik, menjadikan masyarakat lebih baik, menjadikan keluarga kita lebih baik adalah terus-menerus dibersihkan hatinya. Setiap individu harus dibersihkan hatinya. Ya, tentu ibda' binafsi, mulai dari diri kita. Dan ini bukan proses sekali jalan, tapi proses yang harus terus-menerus dilakukan setiap hari istiqomah. Membersihkan diri kita. Ya, wa yuzakkihim. Itu Al-Quddus. Kemudian kembali ke ayat pertama, Al-Quddus. Kemudian yang ketiga, Al-Aziz. Allah sebagai Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Al-Aziz kalau terjemahannya Maha Perkasa, kalau terjemahan letterleknya. Tapi Al-Aziz itu dua makna. Yang pertama adalah disebut Al-Aziz kalau dia itu pemilik otoritas. Yang kedua disebut Al-Aziz kalau dia itu adalah pemilik kebijaksanaan. Jadi orang yang bijak yang memiliki otoritas. Maksudnya gimana? Di kehidupan sehari-hari ada orang-orang yang dia hanya memiliki otoritas. Ya kan? Pejabat itu punya otoritas. Tapi belum tentu orang segan kepada dia. Dalam artian orang merasa segan karena memang dia punya sesuatu yang disegani. Nah, sebaliknya, ada orang-orang di dunia ini yang dia nggak punya otoritas. Tetapi orang segan kepada dia karena kebaikannya, karena akhlaknya, karena orang tuh segan dengan dia. Contohnya, yang sederhananya, guru lah ya, guru. Guru itu bukan orang punya otoritas. Tapi kalau guru itu baik, guru itu bijak, guru itu kemudian ngopeni gitu bahasa Jawanya ya, ngopeni. Itu kemudian dia punya izzah juga, punya al-aziz juga gitu, punya izzah gitu ya. Sesuatu yang kemudian buat orang kemudian segan dengan dirinya. Ya. Nah, Allah itu punya dua-duanya. Allah itu adalah pemilik otoritas yang bisa memaksa, tapi saat yang bersama Allah juga adalah pemilik kebijaksanaan yang membuat kita harusnya merasa segan gitu. Ketika kita bertemu dengan Allah, ketika kita berhadapan dengan Allah. Ya, Al-Aziz. Turunan dari Al-Aziz adalah izzah, kemuliaan. Untuk dapat kemuliaan ini bagaimana? Tugas Rasul berikutnya adalah setelah membacakan Quran kepada mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang kedua membersihkan mereka, wa yuzakkihim, yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab. Alkitab itu apa sih? Kalau terjemahan letternya ya kitab, tapi sebenarnya Alkitab seringkali juga dipakai Allah dalam Al-Quran untuk menggambarkan hukum. Ya, hukum. Aturan. Ya. Rasulullah mengajarkan aturan Allah yang Allah berikan untuk kita manusia. Maka lahirlah namanya fikih. Lahirlah namanya halal haram. Lahirlah namanya aturan-aturan. Ini boleh, nggak boleh. Lahirlah namanya ilmu tauhid. Mana yang Allah inginkan, mana yang Allah larang, dan seterusnya. Itu semua adalah aturan-aturan Allah. Ya. Allah Al-Aziz, pemilik otoritas, beliau, Allah SWT kemudian mengajarkan Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada kaumnya, kepada umatnya, Alkitab, mengajarkan kepada mereka aturan-aturan. Ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, nggak boleh. Tapi ingat, aturan-aturan itu diberikan setelah mereka pertama dibacakan Quran, yang kedua dibersihkan hatinya. Maka ada ungkapan begini oleh para sahabat terkait dengan ayat yang paling berat perubahan terjadi di bangsa itu khamar ya, minuman keras. Kalau kita lihat bangsa Arab sebelum Islam itu bangsa yang sangat tingkat ketergantungan dengan alkohol itu luar biasa dahsyat. Karena setiap rumah itu hampir mereka punya berapa gentong alkohol, punya gentong khamar. Itu Arab sebelum Islam datang. Mereka sangat, dan itu wajar karena pada waktu musim dingin ya, karena juga ada musim dingin kayak di Eropa. Waktu musim dingin mereka ya cara untuk menghangatkan tubuh mereka nih. Kalau musim dingin itu kalau di Arab itu uniknya begini. Kalau siang panas banget, mereka malas keluar. Kalau malam dingin banget, mereka buat acara malam. Ya. Nah, supaya bisa buat acara malam, bisa tetap on, gitu, minuman wajibnya adalah khamar, alkohol. Itu dulu ya, dulu. Nah, datanglah kemudian Rasulullah SAW membawa perintah Allah, dan salah satu aturan yang Allah tegaskan kepada mereka adalah mereka dilarang meminum khamar. Sesuatu yang mereka sudah sangat tergantung dengan itu. Cuman nanti kalau lihat aturannya, khamar itu tidak diturunkan langsung jelek gitu. Tapi untuk khamar ini sampai 3 tahap Allah turunkan. Ya. Karena level pertama adalah ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah ini hukum khamar gimana sih? Karena beliau melihat efek buruk yang timbul dari khamar. Maka turunlah ayat, di dalamnya ada manfaat, tetapi keburukannya jauh lebih banyak. Larangan belum. Cuma menjelaskan
Sekarang cobalah menjauh sedikit karena di dalamnya ada manfaat, betul. Tetapi keburukannya jauh lebih banyak. Level 1. Ya. Nah, karena belum dilarang, para sahabat masih minum, masih mabuk gitu ya. Mereka sholat juga, mabuk juga gitu. Hingga ada satu insiden. Insidennya adalah ada seorang sahabat menjadi imam, baca soal kafirun. Habis minum, habis mabuk gitu. Sehingga kalau minumnya nggak langsung mabuk habis, minum kalau mabuk separuh ya tahu ya. Mabuk separuh itu dia nggak juga mabuk beneran, tapi dia juga udah kayak liar-liar gitu. Nah, jadi imam baca al-kafirun, ketika sampai ke ayat ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'budun. Bolak-balik nggak bisa selesai. Ya. Kenapa nggak selesai? Karena dia lagi dalam keadaan setengah sadar gitu. Ya. Gara-gara insiden itu Umar nanya lagi Rasulullah, kalau Umar yang paling kritis masalah kamar ya. Ini gimana sebenarnya hukumnya? Maka turun ayat berikutnya wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau kalian lagi mabok. Jadi kalau mau sholat nggak boleh mabok. Artian khamar haram kalau mau sholat. Kalau nggak sholat nggak apa-apa. Kira-kira begitu. Level 2 bertahap ya, bertahap. Nah, terus seperti itu sampai kemudian pada akhirnya udah dekat-dekat ujung, baru turun surah Al-Maidah. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syayatin fajtanibuh. Itu udah ujung. Sesungguhnya khamar, maisir, berjudi, nasib, azlam, itu adalah bagian dari amal syaitan, perbuatan setan, maka tinggalkan total. Maka waktu itu langsung di Madinah banjir khamar. Semua yang punya stok-stok di rumahnya, bertong itu langsung ditumpahin semuanya. Cuman komentar sahabat gimana? Seandainya, kalau seandainya Quran dulu, ayat khamar ini langsung diturunkan sebelum ayat-ayat terkait dengan pembersihan tazkiyatun nafs, terkait dengan pemahaman mengenal Allah, diturunkan di awal-awal kenabian, tentu kami tidak akan pernah bisa meninggalkan khamar. Tetapi Allah turunkan ayat ini di ujung banget. Setelah para sahabat melalui proses dibacakan ayat Allah kepada mereka, mereka kenal siapa Allah, mereka kenal siapa dirinya, kenapa mereka diciptakan, dari mana mereka, kemana mereka akan pergi, apa yang dilakukan di dunia ini, sudah dikenalkan dengan Allah, baru kemudian mereka diajar oleh Rasulullah membersihkan diri, tazkiyatun nafs, terus membersihkan diri dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, dengan sholat sunnah, dengan sholat wajib, terus membersihkan diri, baru berikutnya diajarkan tentang hukum, baru dikenalkan halal dan haram, baru kemudian itu pun mengenalkannya nggak langsung jelek, tetapi bertahap, dilarang dikit, sampai kemudian dilarang total. Yaitu fitrah kita, ya perubahan itu manusia itu nggak bisa langsung dipaksa gitu, nggak bisa. Ada 1-2 orang yang tiba-tiba dari orang jahil gitu terus jadi orang yang hebat, orang yang taat banget, ada, tapi itu nggak lazim. Lazimnya adalah setiap manusia itu berubahnya tuh secara gradual ya, pelan-pelan, dikit. Maka Allah tuh suka kepada amal yang sedikit tapi istiqomah, sedikit tapi kontinu, daripada banyak tapi cuma sekali-sekali setahun gitu. Allah tuh sukanya yang sedikit tapi istiqomah terus meningkat dikit lagi, terus meningkat lagi dikit terus. Itu yang Allah inginkan. Ya. Dan maka di ayat ini Allah sebagai sumber otoritas Al-Aziz, maka Allah perintahkan Rasulullah mengajarkan kepada mereka, kepada kaumnya, kepada diri kita tentang hukum, tentang halal haram, tentang fikih, tentang boleh nggak boleh. Itu level 3. Makanya kalau kita mendidik diri kita sendiri, atau mendidik keluarga kita, atau anak-anak kita, jangan langsung maunya lompat ke nomor 3. Boleh nggak boleh. Itu langsung lompat nomor 3. Tapi awali dari 2 tahap sebelumnya. Kenalkan dengan Allah, kemudian ajari untuk bersihkan diri. Maksudnya tazkiyatun nafs. Ya. Pahamkan dulu, baru kemudian ajari hukumnya. Kalau udah paham, udah ngerti, udah sampai kepada hatinya, ya, baru diajari hukum akan ngikut. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ajarkan kepada mereka Alkitab. Nah, kalau itu 3 proses dilakukan, maka apa yang kita dapatkan? Terakhir, sifat Allah ayat pertama adalah Al-Azizul Hakim. Allah adalah sumber kebijaksanaan. Al-Hakim, yang maha bijaksana, sumber kebijaksanaan. Maka kalau kita senantiasa terhubung dengan Allah, dibacakan ayat Allah, kemudian terus-menerus kita membersihkan diri kita,
Lalu kemudian kita belajar mengenal halal haram, mana boleh, yang mana nggak boleh, aturan bagaimana kita mengelola diri kita, bagaimana kita mengelola keluarga kita, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana kita mengelola ekonomi kita, bagaimana itu kan aturan ya, Alkitab itu, aturan. Nah kalau itu semua kita ikutin bertahap kita ikutin satu persatu, maka terakhir Allah akan berikan kepada kita al-hikmah, kebijaksanaan. Ya, muara dari ilmu pengetahuan adalah kebijaksanaan. Kalau bahasa Inggrisnya wisdom, ya, itu muaranya. Jadi wisdom itu, kebijaksanaan itu hanya akan lahir setelah kita melalui proses sebelumnya. Bahkan di dunia umum pun kita akan sampai ke level kita akan menjadi orang yang bijak itu setelah kita melalui proses belajar, ya, memahami, mengetahui. Terus kemudian ada action dan berubah diri dan seterusnya. Sampai kita berlevelnya wisdom, dapat kebijaksanaan. Dan wisdom itu bukan satu titik, tetapi wisdom itu adalah suatu jalan gitu, sesuatu yang terus-menerus bisa ditambah gitu, ya, sesuatu yang bukan satu poin, tetapi terus-menerus bisa kita semakin dalam, semakin bijak, bahasanya semakin bijak. Nah, proses kita menjadi semakin bijak itu seiring dengan proses kita semakin memperdalam hubungan kita dengan Allah, semakin memahami ayat-ayat Allah, dan semakin belajar untuk mentaati mana yang boleh, mana nggak boleh, mengikuti aturan-aturan Allah. Nah, semakin kita mentaati Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin dibersihkan hati kita, maka kita akan jadi semakin lebih bijaksana. Nah, bijaksananya mungkin gampangannya, fisiknya yang bisa kita lihatnya adalah terkait dengan tampilan akhlaknya. Dan ingat, Rasulullah itu dipuji oleh Allah bukan karena kecerdasannya, bukan karena ibadahnya yang luar biasa, begak-begak kakinya, bukan. Tetapi Rasulullah dipuji oleh Allah adalah karena akhlaknya. Ya, wa fa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau benar-benar berada dalam khuluqin azim. Pada benar-benar pada posisi memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang luar biasa. Karena Rasulullah saat pada level itu, maka kemudian Allah perintahkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik, contoh yang baik, standar yang baik. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi lebih baik, jadi ingat semua ini bukan satu titik, tapi proses. Membacakan Quran terus-menerus, mengenalkan Allah, ayat-ayatnya itu proses. Membersihkan diri kita terus-menerus itu juga proses. Bukan sekali selesai, enggak, tapi proses yang harus kita kerjakan terus-menerus setiap hari. Atau gampangnya begini, kayak makan. Ya. Makan itu bukan satu proses, bukan satu titik. Pokoknya udah makan dari ini selesai. Enggak bisa. Ya. Kenapa? Setelah makan pagi, kita akan lapar lagi, makan siang. Makan siang, nanti lapar lagi, makan malam. Besoknya, ngulang lagi seperti itu. Ya kan, kita perlu makan, dan terus. Begitupun ruh kita. Diri kita, yang aslinya diri kita itu, yang membutuhkan makanan juga. Cuma butuh makanannya bukan, makan ruh itu bukan kayak fisik. Fisik dari bumi. Kalau kita kan fisik kita dari bumi. Makanannya dari bumi. Ya kan? Roti yang kita makan, sayur yang kita makan, apapun daging yang kita makan. Kalau kita runut secara biologis, itu aslinya dari tanah. Betul. Ya kan? Daging itu dari apa? Sapi, ya, sapi. Susu saya dari sapi. Sapi makan apa? Sapi makan rumput. Rumput makan apa? Rumput makan tanah. Nyerap saripati tanah. Kan? Jadi ujung-ujungnya kalau diurutkan, semua makanan kita itu kembali ke tanah, unsur tanah. Makanya kalau kita lapar, kita kembali ke makanannya dari tanah. Tetapi kalau kemudian ruh kita itu bukan makhluk bumi. Ruh kita itu Allah tiupkan langsung dari langit. Dia makhluk langit. Makanannya apa? Nggak bisa makan nasi. Itu makanannya adalah makanan langit. Apa makanan langit? Tadi, zikrullah. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya ada satu cara untuk membuat diri kita benar-benar merasa tenang, merasa tentram, yakni dengan zikrullah. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, tentram, adem, dan seterusnya. Ya. Dan itu, makanan ruh itu nggak seperti makanan fisik, nggak bisa sekali makan, tetapi proses yang harus terus-menerus diulang. Proses yang setiap hari harus dilakukan. Dan kalau bisa semakin hari semakin baik. Makanya kalau kita bahasanya, makannya semakin bergizi. Kira-kira begitu. Kalau proses ini kita ikutin terus-menerus, untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita membaca ayat-ayat Allah. Kemudian proses berikutnya kita bersihkan diri kita. Senantiasa membersihkan hati kita dengan zikrullah, dengan tazkiyatun nafsi. Dan kemudian kita level berikutnya mengenal Allah, mengenal aturan-aturan Allah,
mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana ikutin, mana nggak ikutin. Kalau saya berinteraksi bagaimana, kalau saya mengelola ekonomi bagaimana, kalau saya kemudian bermasyarakat bagaimana. Itu kan ada aturan-aturannya semuanya. Dan itu bukan satu semuanya pasti enggak, tapi bertahap. Kita mempelajari ini untuk diri kita, untuk kita aplikasikan. Intinya itu. Ya. Bukan untuk kan gini, sebagian orang ada yang kemudian mempelajari Islam, memperdalam Islam, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, bukan untuk kemudian memperbaiki diri, tetapi untuk kemudian biar terlihat pandai, biar terlihat cerdas, biar terlihat supaya jadi orang gitu, kira-kira begitu, jadi tokoh di masyarakat. Bukan itu, salah itu ya. Kita memperdalam Islam itu bukan untuk kemudian supaya naik level keduniaan kita meningkat atau status kita meningkat, bukan itu. Atau supaya dia jadi apa itu bukan, tetapi supaya kita dan orang-orang yang bersama kita terus menjadi lebih baik. Ya, semakin dekat dengan Allah, semakin paham aturan Allah, semakin jadi lebih baik. Pada puncaknya adalah semakin bijak. Ya, menjadi hikmah, mendapatkan hikmah. Dan hikmah itu bukan satu titik, tapi sesuatu yang bisa terus menjadi besar, menjadi lebih besar, menjadi lebih besar, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Itu yang Allah inginkan. Ya, dan prosesnya kembali ayat ini semuanya bicara dalam konteks fi'il mudhari, dalam konteks proses yang sekarang harus terjadi dan akan terus terjadi di esok hari. Ya, jadi proses yang terus berkelanjutan. Ini apa yang Rasulullah lakukan untuk para sahabat? Apa yang Rasulullah lakukan untuk mengubah kaumnya menjadi bangsa yang luar biasa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun sebelumnya orang-orang ini yang Rasulullah ubah ini adalah orang-orang yang dhalalin mubin. Orang-orang yang benar-benar tersesat, orang-orang yang benar-benar udah parah gitu, kira-kira begitu. Orang yang parah ini, orang yang benar-benar istilahnya dalam segala level parah banget, itu ternyata bisa diubah oleh Rasulullah SAW dengan metode yang Allah ajarkan ini. Mereka dikenalkan dengan Allah, dibersihkan hati mereka, baru kemudian diajarkan halal haram, diajarkan boleh nggak boleh, diberikan aturan-aturan, pada puncaknya mereka menjadi semakin baik, semakin bijak. Ya. Meskipun sebelumnya, ini ayat ini menegaskan, meskipun sebelumnya mereka adalah kaum yang dolal, udah dolal, ya, mubin. Dolal itu udah kesesat, udah nyasar, udah kayak lost gitu ya. Mubin, dolalnya juga nyata. Maksudnya sesuatu yang jelas banget nyasarnya. Mau ditinjau dari kacamata apapun itu jelas dolal gitu. Nggak bisa dibenarkan pakai cara apapun. Ya, kayak ngubur bayi hidup-hidup itu kan nggak bisa dibenarkan ya. Nggak bisa dibenarkan gitu ya. Segala aturan mereka sebelum Islam itu benar-benar yang sesuatu yang nggak layak untuk kemudian disebut baik gitu. Kira-kira begitu. Nah, berikutnya ini kita sampai ayat ketiga aja. Keempat lah ya, sebagai penutup. Wa akharina minhum, ini yang unik ya ini. Wa akharina minhum, nah Rasulullah akan mengajarkan bukan hanya untuk kaum yang ini, tapi juga wa akharina minhum untuk selain mereka, lamma yalhaqu bihim, yang mereka belum ketemu, yang mereka belum berjumpa, yang mereka belum berinteraksi dengan mereka saat itu. Ini Allah bicara tentang kaum, bukan sahabat. Ya. Ketika para sahabat nanya ya Rasulullah, yang disebut lamma yalhaqu bihim wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ini siapa ya Rasul? Rasul langsung menunjuk Salman Al-Faris. Kenal Salman Al-Faris ya? Salah satu sahabat Rasul namanya Salman Al-Faris. Salman itu bukan orang Arab. Al-Faris itu menunjukkan di mana dia berasal. Dari Persia, orang Iran. Orang Iran yang dia tuh sebenarnya dari keluarga yang taat ya, keluarga penyembah api, Zoroaster. Dia kemudian kalau lihat kisah sebagai Salman, dia merasa fitrahnya terganggu, kayaknya nggak benar ini. Akhirnya kemudian Salman ini merantau, dan hidupnya sempat misalnya merantau, dia pernah jadi Kristen, jadi apa gitu ya, pengen belajar kebijaksanaan. Karena dia merasa kelompoknya nggak benar gitu. Ada sesuatu yang nggak pas di hati dia, maka dia berkelana. Karena berkelana tersebut, hidupnya lontang-lantung, sempat jadi budak. Ya, sempat jadi budak, hidupnya dari biara ke biara, dari rahib ke rahib, sampailah kemudian ketemu rahib diingatkan, akan datang, berdasarkan ciri-ciri yang mereka ketahui, akan datang seorang nabi, akan datang seorang utusan, akan ada orang yang akan mengajarkan the finalnya kebijaksanaan, itu nanti di tanah sono, di Madinah. Maka Salman itu datang ke Madinah untuk menungguin siapa yang dimaksud ini. Sebelum Rasulullah hijrah.
Jadi sempat Salman itu pergi, pada akhirnya Salman itu sampai ke Madinah sebagai budak, ya, dan ditungguin di situ benar-benar sama beliau. Maka begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, Salman langsung mengenalkan diri. Saya adalah Salman. Dia kenalkan siapa dirinya, dari mana dia berasal, dan kenapa dia sampai di sini. Karena saya nungguin engkau. Ini Salman. Nah, ketika Rasul ditanya tentang ayat ketiga ini, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ya Rasul, siapa maksudnya ayat ini, bicara dengan orang yang selain kalian ini? Rasul menuju Salman. Ayat ini bicara tentang orang-orang semisal Salman Al-Farisi. Orang-orang yang mungkin bukan orang Arab. Atau bisa juga bukan satu generasi dengan kita. Pokoknya berbeda itu bisa jadi beda generasi. Berbeda itu bisa jadi beda bukan orang Arab, bukan kelompok Rasulullah, sukunya Rasulullah SAW. Bisa jadi bukan bangsanya Rasulullah. Orang yang bicaranya tidak sama dengan kita, orang yang hidupnya jauh dari kita, orang yang beda generasi dengan kita dan seterusnya. Pokoknya orang lain. Tapi ayat ini, metode ini akan sampai juga kepada mereka. Ya, akan sampai kepada mereka. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Allah mengatakan kembali, karena dialah Allah yang maha aziz, punya otoritas, al-hakim, yang maha bijaksana. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah adalah pemilik fadlul azim, yang pemberian yang luar biasa, ya. Karunia yang luar biasa. Jadi gini, ayat ini memberitahu kepada kita, ayat 3 dan 4 ini memberitahu bahwasanya metode ini kalau dipakai bukan sekedar hanya akan mengubah para sahabat. Kalau kita dengar cerita sahabat, itu soalnya kan ceritanya kayak bangsa yang luar biasa, hebat, baik, dan seterusnya. Kayak di mana gitu. Kita kalau kita berkaca diri kita di mana? Seolah-olah kita dengan mereka tuh kayak nggak terkonek gitu. Mereka tuh orang super baik, kita super rusak gitu. Kira-kira begitu. Padahal kalau kita lihat ayat ini, kalau kita melakukan proses seperti yang mereka lakukan, sahabat dulu itu bayangin, dari orang-orang yang barbar, orang-orang yang kasar, orang-orang yang akhlaknya rusak, orang yang hidupnya rusak, orang-orang yang kemudian secara masyarakat itu rusak, dengan proses ini mereka ditransformasikan menjadi orang-orang yang super baik, akhlaknya super baik, kehidupannya super baik, keluarga yang baik, semuanya menjadi jauh lebih baik dengan proses ini. Maka Allah beritahu kepada kita, kalau kita mau ikut prosedur yang sama, kalau kita mau proses yang sama, dan ayatnya masih ada di depan mata kita, Qur'annya masih ada kan, aturannya masih ada, semuanya masih ada di depan kita, toolsnya masih ada. Tinggal kita mau atau enggak berproses sebenarnya para sahabat berproses. Kalau kita mau berproses sebenarnya para sahabat berproses, maka kita akan menjadi generasi, menjadi orang-orang yang levelnya bisa sama dengan mereka. Maksudnya level kebijaksanaannya, level kebaikannya, level keutamaannya. Bahkan kita punya keutamaan. Keutamaannya adalah kita akan ketemu Rasulullah. Karena Rasulullah bilang, mana keluarga-keluarga saya? Rasulullah bilang, Rasul, kami keluarga bukan Rasulullah, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Jadi siapa keluarga-keluargamu Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang nggak pernah ketemu saya, nggak pernah ngelihat saya, nggak pernah ketemu langsung dengan saya, namun mereka beriman dengan saya. Lalu mereka mengikuti apa yang saya ajarkan. Mereka mengikuti petunjuk yang saya berikan. Itulah keluarga-keluarga saya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena kita nggak pernah, kalau kita lihat Rasul ketemu Rasul wajar, misalnya ada peluangnya, ada chance-nya, meskipun bisa jadi seperti Abu Jahal yang jadi jahat. Tetapi peluang itu jadi baiknya tinggi sekali. Nah sekarang kita pada generasi yang nggak pernah ketemu Rasulullah, nggak pernah ketemu langsung, tapi kita masih ketemu Al-Quran, kita masih ketemu hadis, masih ketemu dengan petunjuk-petunjuknya. Maka yang harus dilakukan adalah ikuti prosedur ini, ya, ikuti prosedur ini. Insya Allah kita akan dapati diri kita akan dapat masyarakat kita akan dapati keluarga kita menjadi jauh lebih baik kalau kita kemudian istiqomah pakai prosedur ini. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita terus dibacakan Al-Quran kepada kita, untuk keluarga kita, ya bacakannya nggak sebanyak-banyak ya, maksudnya 1 ayat 2 ayat, tapi yang penting istiqomah, continue, ya, atau bacakan murotal aja itu cukup sebenarnya, efeknya itu akan udah cukup ya, setiap pagi dibacain murotal, atau kita yang baca Quran setiap pagi, ya 1 halaman, jadi setengah halaman jadilah, gitu. Tapi kita baca setiap hari, yang penting kontinuitasnya. Yang kedua, kita bersihkan diri kita, yuzakihim, tazkiyatun nafs, terus perbaiki diri kita dengan cara bersihkan hati kita. Sebelum bersihkan yang lainnya, sebelum mikirkan bersihkan fisik, bersihkan berindah fisik, berindah lainnya, pakaian dan seterusnya. Yang pertama yang kita pikirkan adalah bagaimana kita terus membersihkan hati kita. Ya, tazkiyatun nafs.
Proses berikutnya baru kemudian bertahap kita mengenal hukum-hukum Allah. Oh ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, haram. Tapi kebanyakan kita sekarang sibuknya nomor 3. Tanyanya selalu masalah hal haram, masalah boleh nggak boleh, masalah aturan. Sementara proses sebenarnya nggak diikutin, sehingga apa namanya, kehendak untuk mengikuti aturan itu jadi nggak muncul gitu. Ya, apa namanya, kemauan untuk mengikuti nggak muncul gitu. Padahal sebenarnya diajarkan aturan itu setelah dua proses itu diikuti. Nah, buahnya baru terakhir nanti akan lahir kebijaksanaan. Ya, kita akan menjadi semakin lebih bijak, lebih bijak, lebih bijak, lebih bijak. Nah, kalau kita semakin lebih bijak, artinya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber kebijaksanaan. Al-Hakim. Allah sebagai sumber kebijaksanaan, maka yang diinginkan dari kita adalah kita menjadi orang yang semakin berhikmah. Untuk jadi berhikmah, ayat lainnya Allah gambarkan generasi yang terus belajar ini sebagai generasi Rabbani. Wa kuntum rabbaniyin. Jadilah kalian generasi Rabbani. Apa itu ya Allah? Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Generasi Rabbani artinya kalian yang terus-menerus, nggak ada stopnya ya, terus-menerus sampai meninggal, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Alkitab, mengajarkan hukum-hukum Allah, dan kalian pada saat bersama terus-menerus mempelajarinya. Proses ini nggak boleh putus. Ya. Kalau ada orang berhenti belajar, maka jangan pernah belajar pada dirinya. Ya. Karena orang yang bijak itulah orang yang terus-menerus belajar bahasa Quran ya, terus-menerus mengajarkan dan terus-menerus belajar. Dua proses ini nggak boleh berhenti. Pun dengan diri kita masing-masing. Jangan udah cukup lah sampai sini. Nggak bisa. Kita harus terus-menerus belajar sampai meninggal, sampai yang kita mati dalam keadaan sedang belajar terus-menerus, sedang memperbaiki diri terus-menerus. Proses ini nggak boleh berhenti. Prosesnya harus terus berjalan sampai kematian mendatangi kita masing-masing. Itu yang diinginkan. Dan kita adalah kelompok orang-orang yang wa'akharina minhum. Allah mention dalam Al-Quran ini. Allah sebutkan bahwa kan ada generasi, beda generasi dengan kalian, bukan kelompok kalian, bukan mungkin satu suku dengan kalian, bicaranya beda dengan bicara kalian, tetapi mereka juga akan mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan mukjizat Quran ini, akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih berhikmah, jadi punya kebijaksanaan, kalau kita kemudian mau mengikuti prosedur yang sama yang dilalui oleh para sahabat Rasulullah SAW. Baik, sampai sini dulu terkait dengan tadabbur surah Al-Jumu'ah ayat 1 sampai ayat 4.